Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selasa malam hari ini tanggal 26 September 2023. Saya bersukacita, Bapak Ibu bersukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan katakan dalam Filipi pasal 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi, firman Allah katakan, bersukacitalah senantiasa. Apapun masalah pergumulan Bapak Ibu mungkin saat ini masih belum ada jalan keluar, tapi percaya, sabar dan setia kembali kepada Tuhan. Taruh pengharapan kita kepada Yesus dan kita mau kembali sama Tuhan. Sebab jelas tidak ada pegangan lain di luar Yesus, tidak ada, saudara. Kepada manusia bisa kecewakan kita, manusia bisa mati, tapi Tuhan Yesus mati dan bangkit. Dia ajaib, dia dahsyat, dia pencipta langit dan bumi. Manusia bukan pencipta, tapi kita adalah ciptaan Tuhan. Mari kita mau kembali kepada Tuhan. Apapun, seberat apapun masalah Bapak Ibu, dosa seperti merah kirmisi sekalipun, firman Tuhan katakan dalam Yesaya pasal 1 ayat 18, Tuhan sanggup mengampuni. Hanya Yesus satu-satunya yang sanggup mengampuni segala dosa kita, karena kita ciptaan Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan, kita mulia. Oleh karena Tuhan Yesus sangat cinta kita semua. Saya Pastor Yakub Rahmat, saya akan menyanyikan sebuah pujian dalam buku Tabernakel Glory nomor 151, kembalilah kepada Tuhan. Karena tema firman Tuhan yang akan kita baca di dalam Hosea pasal 6 ayat 1 sampai 11. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Oh, haleluya. Untung besar kalau kita mengenal Tuhan Yesus, untung besar. Dan kita mau jaga, bukan mengenal saja, tapi mencintai Tuhan Yesus. Kita mau kembali, kita mau taat. Sebabnya Yesus satu-satunya Tuhan kita, juru selamat kita. Dia sudah tinggalkan surga, datang ke dunia 2000 tahun yang lalu untuk menembus dosa kita. Tapi saat ini Yesus sudah kembali ke surga. Tapi janji Tuhan akan datang kembali, akan menjemput kita semua sebagai anak-anak miliknya dari Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tinggalkan dosa, balik pada Allah. Dia berkuasa mengampuni dosamu. Dia telah mati sengsara ganti kita. Kembalilah kepada Allah, adalah Tuhan Yesus. Kembalilah pada Allah, haleluya. Dia mengenal hidupmu. Angkatlah salib firman-Nya, haleluya. Kembalilah kepada Allah Bapa di surga. Kembalilah kepada anugerah Allah. Hingga sekarang tersedia bagimu kasih sayang, selamat yang tak terhingga. Kembalilah kepada Tuhan Yesus, haleluya. Kembalilah pada Allah Bapa di surga. Dia mengenal hidupmu. Angkatlah salib firman-Nya. Kembalilah kepada Tuhan Yesus, haleluya. Kembalilah kepada anugerah Allah. Hingga sekarang tersedia bagimu kasih sayang, selamat yang tak terhingga. Kembalilah kepada Allah Bapa di surga, Tuhan Yesus. Kembalilah pada Tuhan Yesus. Dia mengenal hidupmu. Angkatlah salib firman-Nya. Kembalilah kepada Tuhan Yesus. Kembalilah lekas kepada salib Tuhan. Dia sengsara untuk tebus dosaku. Hidup
kekal tersedia bagi kita. Kembalilah kepada Tuhan Yesus, haleluya. Kembalilah pada Allah, Dia mengenal hidupmu. Angkatlah salib firman-Nya, kembalilah kepada Tuhan Yesus. Kembalilah, haleluya, pada Allah. Sesuai dengan firman Tuhan, Sakaria pasal 1 ayat ketiga. Sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta Allah, kembalilah kepadaku. Demikian firman Tuhan semesta alam, maka aku pun akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam, haleluya. Kembalilah, haleluya. Berbaliklah hanya kepada Yesus. Lepaskan dari dosa, hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Kembalilah kepada Tuhan Yesus, haleluya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal dari Padamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Angkatlah salib firman-Nya, kembalilah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sucikanlah mulutku, pikiranku, dan hatiku. Kami mau baca firman Tuhan, sumber kebenaran firman-Mu kusimpan dalam hatiku. Bapa, ampuni Bapa semua dosa salahku. Kami akui kami orang berdosa Bapa. Tidak satu pun kebenaran dalam hidupku. Hidupku benar oleh karena anugerah Tuhan. Semua bersumber kasih karunia kebaikan Tuhan. Biar aku belajar tuh taat kepada firman-Mu, tidak mau mempermainkan Tuhan, tapi hidup setia cintai Yesus sampai langkahku yang terakhir, bahkan hidupku bersama dengan Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Sebentar berfirman Bapa, kami siap untuk dengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita berterima kasih kepada Bapa kita Tuhan Yesus. Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan, kita sudah dipelihara sama Tuhan hari demi hari. Sejak kita lahir di muka bumi ini sampai detik ini, tidak pernah kekurangan kasih setia Tuhan. Saya dipelihara Tuhan sejak 17 Agustus 1956 sampai saat ini. Saya usia 67 tahun, akan menjalani 68 tahun. Tapi di dalam keadaan sehat, di dalam pemeliharaan Tuhan. Biarpun ada suka, ada duka, tapi di tengah-tengah keadaan apapun, ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan. Itulah untungnya kalau kita punya Yesus. Kita adalah orang yang berbahagia. Kata firman Tuhan di dalam Mazmur 33:12, berbahagialah bangsa yang memperolehkan Tuhan Allahnya. Coba saya mau baca. Kita adalah orang yang berbahagia. Mazmur 33:12 dikatakan, berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Amin. Kita bangsa Indonesia
Indonesia dicinta Tuhan. Dan kita adalah suku miliknya sendiri. Indonesia dicinta Tuhan dan kita sama dicinta Tuhan. Dan kita semua diberkati Tuhan. Mari kita mau kembali kepada Tuhan. Karena tema firman Tuhan nanti kita baca dalam Daniel pasal 6. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Dan firman Tuhan katakan dalam Sakaria pasal 1 ayat 3 dikatakan, kembalilah kepadaku, kata firman Tuhan. Demikian firman Tuhan semesta alam. Maka aku pun kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tuhan kan pulihkan kita. Asal kita jangan mempermainkan Tuhan. Jangan kembali berbuat dosa. Stop dosa Bapak Ibu. Mari, kalau Bapak Ibu seringkali mempermainkan Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Jangan pernah mempermainkan Tuhan. Tapi mari kita ada di dalam kasih karunia Tuhan. Hidup ini sementara Bapak Ibu. Bagi orang main-main dengan dosa, ingat, bertobat. Karena hidup kita tidak tahu kapan waktunya. Semua akan berakhir. Ada waktunya lahir. Ada waktunya manusia meninggalkan dunia ini. Ada waktunya kita berbuat dosa. Ada waktunya kita bertobat datang kepada Tuhan. Dulu kita hamba dosa. Tapi tidak selamanya kita hamba dosa. Tapi mari saat ini kita adalah hamba kebenaran. Berbuatlah di dalam rencana Tuhan. Ikutlah Tuhan Yesus. Mari kita mau kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca atas rahmat anugerah Tuhan. Malam ini kita baca kitab Hosea pasal 6 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan. Sebab dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita. Yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Amin. Kita dipukul Tuhan, dihajar Tuhan, karena dasarnya Tuhan cinta kita. Jadi kalau Bapak Ibu ada masalah yang belum selesai-selesai, mari kita sadar, jangan-jangan kita ada salah di hadapan Tuhan, ada dosa. Karena Tuhan berkata di dalam Wahyu pasal 3 ayat 19, saya mau baca. Kitab Wahyu pasal 3 ayat 19, demikian firman Tuhan. Barang siapa ku kasih, ya ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobat. Ini berarti kalau kita mungkin ada masalah yang belum selesai masalahnya, terus masalah-masalah kita rugi seperti kantong bolong, saudara. Berkat Tuhan melimpah, tapi terus kita seolah-olah tidak menikmati berkat Tuhan. Sadar mungkin kita ada salah di hadapan Tuhan. Mungkin selama kita salah jalan, sehingga kita menemukan jalan buntu, jalan sesat. Tapi kita mau kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan berkata, barang siapa ku kasih, ya ku tegur dan ku hajar. Jadi berarti kalau kita menerima hajaran Tuhan, ingat itu karena cintanya Tuhan. Supaya kita apa? Kata Tuhan, supaya kita bertobat. Relakan hati kita. Datang kepada Yesus, kita minta ampun. Datang kepada Yesus. Karena Yesus berkata dalam surat 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka ialah setia dan adil, sehingga ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi kata firman Tuhan, kalau seandainya kita diterkam, kita dipukul sama Tuhan, percaya bahwa Tuhan Yesus sangat cinta. Asal kita mau kembali dan bertobat. Karena janji Tuhan di ayat yang kedua, Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapan. Ini janji Tuhan. Jadi ada harapan bersama Yesus. Di dalam Yesus tidak ada jalan buntu. Dalam surat 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan pencobaan-pencobaan kita hadapi ada pencobaan yang biasa, di mana di balik pencobaan itu Tuhan akan berikan jalan keluar. Karena Yesus begitu baik, Dia cinta kita asal kita mau kembali sama Tuhan. Asal kita mau bertobat, asal kita mau sadar, mari kita mau kembali kepada firman Tuhan. Kata firman Tuhan, marilah kita mengenal dan bersungguh-sungguh mengenal Tuhan. Karena janji Tuhan dalam Amsal Sulaiman 23 ayat 18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Di dalam Yesus tidak ada cerita harapan hilang. Di dalam Yesus ada pengharapan. Mari kita mau kembali kepada Tuhan. Ayat yang ketiga, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Amin. Kalau kita kembali kepada Tuhan, janji Tuhan, Ia muncul seperti fajar. Sinar matahari, tiap pagi Dia terbit. Itu karena cintanya Tuhan. Seperti itu cintanya Tuhan. Ada waktu terbenam. Mungkin kita punya masalah, ada pergumulan.
Tapi ingat, ada hari esok. Masa depan kita masih ada, asal kita mau kembali kepada Tuhan. Ayat yang keempat, apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pada pagi benar. Kasih setiamu seperti kabut pagi. Artinya, setiap kita seringkali mencintai Tuhan, tapi tidak konsisten. Beda dengan cintanya Tuhan. Cintanya Tuhan sempurna, tapi kasih setia kita inkonsisten. Kadang-kadang kita cinta Tuhan, kalau kita punya masalah kita berubah. Tapi melalui firman Tuhan, mari kita mau kembali kepada Tuhan. Ayat yang kelima dikatakan, sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kastia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakar. Amin. Tuhan maunya supaya kita mengenal Tuhan, ikut Tuhan sungguh-sungguh, ya. Bukan sekedar korban-korban tapi hidupnya tidak bertobat. Tapi Tuhan mau supaya kita kembali bertobat kepada Yesus. Ayat yang ketujuh, tapi mereka itu telah melangkai perjanjian di Adam. Di sana mereka telah berkhianat terhadap aku. Di Adam dulu berkhianat. Adam dan Hawa berkhianat. Padahal Tuhan berkata, Tuhan katakan jangan makan buah itu. Kalau kau makan mati, itu sudah dilarang Tuhan. Padahal Tuhan sudah menyediakan pohon kehidupan. Tuhan memberikan Adam begitu berkat hidup di Taman Eden. Tapi seringkali melanggar. Kita juga sama. Kita diberkati sama Tuhan. Tapi seringkali kita mengkhianati Tuhan. Seperti Yudas Iskariot menghidupi Tuhan. Mengkhianati. Tapi mari kita semua jangan pernah mengkhianati Tuhan. Tapi cintailah Yesus dan kesetiaan kita. Ayat yang ke-8. Gilead adalah kota para penjahat, penuh dengan jejak darah. Seperti gerombolan menghadang demikian persekutuan para imam. Mereka membunuh di jalan di Sihem. Sungguh mereka melakukan perbuatan mesum. Jelas bangsa Israel, Gilead ini ada suku-suku, adalah Israel, kerajaan utara. Dia seringkali berkhianat sama Tuhan. Seringkali menyakiti hati Tuhan. Tapi Yehuda, kita adalah anak-anak Tuhan. Mari kita mau cinta Tuhan. Jangan pernah berkhianat. Ya, ayat 10. Di antara kaum Israel telah aku lihat hal yang mengerikan. Di sana ada Efraim bersundal dan Israel telah menjeniskan diri. Ini Israel Efraim adalah Israel yang kerajaan utara yang pecah sejak selesai setelah kerajaan Salomo, saudara. Tapi kita semua, mari kita mau cinta Tuhan, ya. Ayat ke-11, juga bagimu hai Yehuda telah ditentukan penuaian apabila aku memulihkan keadaan umatku. Amin. Tuhan akan pulihkan kita, percaya. Kalau kita punya masalah, datanglah kepada Yesus. Berharaplah kepada Tuhan. Karena janji Tuhan dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang berharap dan mengandalkan Tuhan. Asal kita mau kembali kepada Tuhan Yesus, Tuhan akan pulihkan kita. Percaya, Yesus sangat cinta kita semua. Janjinya, iya dan amin. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua diberkati sama Tuhan. Amin. Kembalilah kepada Tuhan Yesus. Dialah Bapa kita, Dialah Juru Selamat kita. Asal kita setia dan taat pada firman Tuhan, kembalilah kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Kembalilah adalah Dia mengenal hidupmu. Angkatlah salib firman-Nya, kembalilah kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Sebelum berbaring tidur, Bapak Ibu berjaga dan berdoa. Mari kita mau kembali kepada Tuhan Yesus. Carilah Tuhan Yesus dengan setia. Alami perjumpaan dengan Tuhan. Karena perjumpaan dengan Tuhan berarti kita mengalami berkat yang berkelimpahan. Karena Yesus datang untuk memberikan hidup dengan segala kelimpahan. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.